Berjumpa lagi dengan torang di acara Noken Ngobrol bareng KPPN. Nah, pada episode 7 Noken ini kita kehadiran narasumber dari Kepala Seksi Bank, Pak Hendrik. Hai. Dan staf dari Seksi Bank, Mas Luki. Hai. Oke, di episode Noken kelima kemarin kita sudah bahas terkait dengan pembiayaan ultramikro yang disampaikan oleh Kepala KPPN Nabire dan staf dari Seksi Bank. Untuk episode Noken ke-7 kali ini kita akan bahas lebih detail lagi nih tentang tugas atau peran dari KPPN Nabire dalam pelaksanaan pembiayaan ultramikro. Nah, mungkin langsung saja nih, untuk tugas dan peran KPPN dalam pembiayaan ultramikro seperti apa sih, Pak? Baik, terima kasih Mbak Lala ya. Terkait tugas dan peran KPPN dalam pembiayaan ultramikro ini tidak lepas dari peraturan Menteri Keuangan nomor 193 tahun 2022 Mbak Lala. Oke, Pak. Terkait dengan pembiayaan ultramikro. Nah, di mana di dalam peraturan Menteri Keuangan ini terdapat klausul nih Mbak Lala di pasal 31 ayat 2 yang menyatakan bahwa kegiatan penyaluran monitoring dan evaluasi dari kegiatan penyaluran ultramikro ini akan diatur lebih lanjut dengan peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan. Nah, atas klausul tersebut terbitlah suatu peraturan nomor 6 tahun 2022 terkait dengan kegiatan monitoring dan evaluasi penyaluran UMI yang dilakukan oleh KPPN untuk mengganti peraturan sebelumnya Mbak Lala. Peraturan nomor 25 tahun 2018. Wah, berarti peraturan perubahan terkait penyaluran UMI ini masih fresh ya, Pak. Ngomong-ngomong, kenapa nih peraturan per 25 tahun 2018 kemudian direvisi menjadi peraturan per 6 tahun 2022? Mungkin bisa dijelaskan sedikit, Pak. Ya, seperti yang kita tahu Mbak Lala bahwa UMI ini adalah dana bergulir Mbak Lala ya. Dana bergulir yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat, khususnya kepada pelaku-pelaku UMKM Mbak Lala yang kecil-kecil itu yang belum memiliki akses terhadap pelayanan perbankan. Nah, dari itu tujuan dari penyaluran UMI sendiri supaya teman-teman dari pelaku UMKM ini bisa lebih naik kelas Mbak Lala. Setelah menggunakan pembiayaan UMI ini diharapkan mereka usahanya bisa berkembang dan nantinya mereka bisa memiliki akses terhadap pelayanan perbankan. Ya, nah untuk terkait dengan perubahan peraturan per 6 dari sebelumnya per 25 Mbak Lala, memang pada tahun 2021 PP selaku pengelola dana UMI ini sendiri melakukan kajian Mbak Lala. Ternyata di hasil kajian dari PIP ini sendiri ternyata hanya 22% Mbak Lala yang memiliki keinginan untuk naik kelas dengan menggunakan pembiayaan UMI ini. Sedangkan selebihnya 40% itu mereka menggunakan pembiayaan UMI ini hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja. Seperti itu ya, Pak. Ya, dan selebihnya lagi 19% itu tidak memiliki keinginan untuk melakukan pengembangan usaha. Inilah salah satu alasan kenapa per 25 dirubah menjadi per 6 Mbak Lala. Nah, di per 6 sendiri ada perbaikan-perbaikan terkait dengan kegiatan monitoring dan evaluasinya. Yang pertama itu perbaikan indikator atas penilaian atas dampak keekonomian debitur. Nah, kemudian ada penggunaan kontrol grup dalam pelaksanaan survei, dan yang ketiga adalah perbaikan atas metode samplingnya. Seperti itu ya Pak, yang melatar belakangi revisi atau perubahan dari peraturan Dirjen Perbendaharaan. Ngomong-ngomong, kalau boleh tahu nih Pak, pelaksanaan monitoring dan evaluasi UMI KPPN itu ngapain aja sih Pak? Mungkin bisa diceritakan sedikit agar Sobat Noken paham nih terkait dengan tugas dari KPPN. Baik Mbak Lala, terima kasih. Jadi terkait dengan monitoring dan evaluasi penyaluran UMI yang dilaksanakan oleh KPPN Nabire itu sendiri, ada 3 kegiatan nih Mbak. Yang pertama itu adalah monitoring atas ketepatan data, kemudian terkait dengan perekonomian, kondisi perekonomian debitur sendiri, dan yang ketiga adalah monitoring dan evaluasi lainnya yang dilaksanakan atas perintah dari kantor pusat. Untuk monitoring ketepatan data nih Pak, mungkin bisa dijelaskan lebih detail lagi Pak? Ya, jadi untuk terkait dengan monitoring ketepatan data Mbak Lala, dari KPPN sendiri melakukan pengujian atas kesesuaian data penyaluran yang disampaikan
antara aplikasi SIKP. Aplikasi SIKP itu adalah aplikasi sistem informasi kredit program Mbak Lala ya. Oh iya Pak. SIKP UMI dengan dokumen penyaluran yang disampaikan ke KPPN. Oke. Nah, dari situ KPPN melakukan pengujian atas kecocokan data antara aplikasi SIKP UMI dan dokumen itu. Oke, tadi. Apa saja sih yang dicocokkan Mbak Lala? Nah, di situ ada yang dicocokkan itu ada terkait dengan NIK-nya, debiturnya. Kemudian ada nama debitur, kemudian tanggal akad, kemudian tenor pembiayaannya, nilai akad, dan terakhir ada agunan Mbak Lala. Oke, seperti itu ya Pak. Untuk pencocokan data ini dilakukan kegiatan tersebut per apa sih Pak? Per bulan kah atau dengan per? Monitoring ketepatan data, KPPN melaksanakan monitoring ini dilaksanakan setiap triwulan Mbak Lala. Oh, seperti itu ya Pak. Iya. Oke, tadi kan sudah dijelaskan nih Pak terkait dengan kegiatan pertama yaitu monitoring ketepatan data. Nah, mungkin kegiatan yang selanjutnya yang berkaitan dengan pengukuran nilai keekonomian debitur yang telah disampaikan Bapak tadi, saat kegiatan Monef itu seperti apa sih Pak? Atau mungkin bisa dijelaskan dari Mas Luki? Ya. Bisa saya jelaskan juga. Pengukuran nilai keekonomian debitur ini tujuannya yaitu untuk mengukur dampak pelaksanaan pembiayaan UMI terhadap debitur. Oke. Nah, di sini tuh ada berbagai indikator nih, ada 3 indikator. Yang pertama, nilai keekonomian pribadi, nilai keekonomian usaha, dan nilai keuangan inklusif. Oh, seperti itu ya Mas Luki. Mungkin bisa dijelaskan lebih detail lagi nih masing-masing indikator dari pengujian tersebut. Nah, untuk nilai keekonomian pribadi ini tujuannya untuk mengetahui kondisi ekonomi responden dari berbagai aspek seperti aspek kesejahteraan, pendidikan, dan standar hidup. Nah, indikator yang dinilai di aspek ini yaitu pengeluaran listrik per bulannya. Mereka tuh pemakaian listrik per bulannya itu berapa, lalu pengeluaran konsumsi per minggu itu berapa, lalu jenis lantai rumahnya apakah sudah berkeramik atau masih memakai tanah. Nah, terus kondisi sanitasinya dan jumlah tabungan, lalu rasio anak tidak sekolahnya. Nah, untuk yang nilai keekonomian usaha ini untuk mengetahui kondisi ekonomi responden dari berbagai aspek juga seperti aspek aset usaha, omset usaha, dan jumlah tenaga kerja. Berarti terdapat 3 nih kan tadi Mas jelaskan 3 tuh. Yang udah dijelaskan kan 2. Untuk yang nilai keuangan inklusif nih Mas, mungkin bisa dijelaskan lebih detail lagi. Untuk nilai keuangan inklusif ini untuk mengetahui kondisi literasi keuangan respondennya dari aspek pengetahuan dan pemanfaatan produk keuangannya. Nah, di sini tuh indikator yang dinilai itu ada jenis pembukuannya, tempat menabungnya, lalu aspek lainnya juga. Nah, mungkin itu aja dari pengukurannya. Di awal tadi kan Pak Hendrik jelaskan bahwa untuk kegiatannya ada 3 tuh, monitoring ketepatan data, pengukuran nilai keekonomian debitur, dan Monef lainnya. Nah, untuk Monef lainnya nih Pak, mungkin bisa dijelaskan lebih detail lagi. Ya, betul Pak. Jadi kegiatan ketiga itu adalah kegiatan monitoring dan evaluasi lainnya. Kegiatan ini dilaksanakan oleh KPPN jika ada penugasan dari kantor pusat Mbak Lala. Jika memang misalnya nih contohnya jika ada terkait temuan nih Mbak Lala dari tim pemeriksa terkait penyaluran UMI ini, nah kami biasanya dapat perintah nih Mbak Lala kalau memang ada sesuatu permasalahan, nanti kami diperintahkan untuk melaksanakan kegiatan Monef lainnya ini. Seperti itu ya Pak. Berarti memang banyak ya Pak indikator-indikator yang diukur dalam kegiatan Monef ini, berarti menggambarkan bahwa tugas KPPN ini cukup banyak ya Pak. Betul Mbak Lala. Dalam pelaksanaan pembiayaan ultramikro. Betul sekali. Jadi sebenarnya intinya dari kegiatan Monef ini sebenarnya koordinasi Mbak Lala ya. Jadi Pak. kegiatan ini kan melibatkan KPPN selaku tim Monef sendiri, kemudian melibatkan juga dari sisi penyalur, dan yang ketiga adalah dari sisi debiturnya sendiri Mbak Lala. Nah, yang penting sebenarnya koordinasi antara KPPN dan penyalur Mbak Lala dalam melaksanakan proses ini, karena kegiatan ini kan dibutuhkan banyak data nih Mbak Lala. Betul sekali Pak. Mekanismenya juga melibatkan penyalur, makanya
salah satu koordinasi kami itu yaitu terkait dengan data yang ingin kita dapatkan nih Mbak Lala. Data yang kita dapatkan. Kemudian kita juga melakukan konfirmasi nih Mbak Lala terkait dengan status debitur yang kita ingin survei nih, apakah sudah selesai atau belum nih Mbak Lala. Dari sisi UMI-nya. Kemudian kita juga meminta nomor kontak dari debiturnya. Iya, betul. Kemudian kita juga berkoordinasi terkait dengan mekanisme atas survei ini. Apakah dilakukan secara tatap muka atau dilaksanakan dengan sistem jarak jauh. Misalnya kita melaksanakannya secara tatap muka, kita minta koordinasi nih Mbak, supaya nanti pada saat melakukan survei kita ditemani nih sama teman-teman dari penyalur. Iya, ada betul. Pendampingan lah Mbak Lala ya, supaya mereka debitur juga nyaman gitu loh, bukan tidak melihat kita sebagai orang yang asing. Iya, betul Pak. Pada saat melakukan survei. Kemudian kalau kita melaksanakan survei jarak jauh ya kita meminta kepada penyalur nih Mbak Lala, supaya nomor kontak petugas Monef dari KPPN ini bisa disampaikan kepada debiturnya, supaya pada saat tim dari KPPN melakukan survei melalui telepon, debitur sudah mengetahui bahwa yang menelpon ini dari KPPN. Jadi bisa menerima telepon kita dan bisa menerima kita untuk melakukan survei. Oh iya, betul sekali Pak. Memang koordinasi itu sangat penting ya Pak untuk membangun kerjasama antara pihak KPPN dan pihak penyalur, yaitu untuk di wilayah KPPN Nabire ini, yaitu penyalurnya dari Pegadaian ya Pak. Benar. Jadi untuk di KPPN Nabire sendiri penyalur UMI itu hanya PT Pegadaian saja Mbak Lala. Iya jadi Pak. Belum ada penyalur lain gitu. Terkait dengan kegiatan Monef, ketika melakukan survei, ada masalah sih nggak Pak yang pernah dialami oleh KPPN? Mungkin bisa diceritakan sedikit. Baik, terkait permasalahan yang ada di lapangan Mbak Lala terkait dengan pelaksanaan survei dan Monef ini, khusus untuk ketepatan data Mbak Lala, permasalahan yang hampir setiap bulannya kita dapatkan dengan penyalur PT Pegadaian itu terkait dengan agunan Mbak Lala. Jadi pada sistem SIKP sendiri terjadi perbedaan antara data SIKP dengan dokumen yang disampaikan ke kita. Di aplikasi SIKP sendiri disampaikan bahwa tidak ada agunan, tapi pada saat kami mengecek dokumennya sendiri ternyata kok ada agunan ya Mbak Lala. Seperti itu ya Pak. Tapi sebenarnya agunan ini sebenarnya diperbolehkan Mbak Lala ya. Khususnya terutama bagi penyalur PT Pegadaian, karena secara penyaluran memang PT Pegadaian kan menyalurkan langsung Mbak Lala, langsung ke perorangan. Itu diperbolehkan memang terkait dengan adanya agunan. Berbeda jika penyaluran ini dilakukan tidak langsung dan kepada kelompok. Nah, itu yang nggak boleh ada agunan di situ. Seperti itu Mbak Lala. Dan satu lagi Mbak Lala. Terkait itu kan terkait dengan ini, terkait dengan ketepatan data. Iya. Nah, pada saat survei sendiri ada juga Mbak Lala. Apa tuh Pak? Mungkin diceritakan lagi. Pada saat kegiatan survei sendiri kadang kita ada penolakan Mbak Lala nih. Masih ada penolakan ya Pak? Pada saat kita menemui debitur tuh kadang mereka beranggapan kita ini lagi mengadu apa? Menagih utang gitu. Seperti itu ya Pak. Menagih utang, sehingga mereka kadang tidak menginginkan kita bertemu dengan mereka. Kemudian terdapat kejadian juga debitur berada di luar wilayah kerja Kabupaten Nabire, sehingga kegiatan survei ini tidak bisa dilaksanakan. Pak. Seperti itu. Tapi untuk yang jarak jauh itu mungkin bisa caranya mungkin dari strategi KPPN gimana Pak untuk kondisi responden yang di luar? Jadi seperti saya sampaikan tadi bahwa untuk sistem survei secara jarak jauh ini biasanya kita minta koordinasi dengan penyalur Mbak Lala. Jadi kita menyampaikan kepada penyalur untuk memberikan nomor kontak kami sebagai tim survei, untuk disampaikan kepada kepada debitur, supaya nantinya mereka bisa mengetahui bahwa yang menelpon ini adalah dari pihak KPPN. Dari KPPN untuk melakukan survei. Seperti itu ya Pak. Kira-kira nih Pak atau Mas Luki,
tips and trick dalam menghadapi berbagai responden yang memiliki karakteristik seperti itu. Ya, tips and tricksnya dalam menghadapi responden seperti itu waktu melaksanakan survei itu sebenarnya ada beragam. Yang pertama ada tentunya kita awali dengan salam ya. Iya, betul sekali Mas Salam Lucky. dan perkenalkan diri kita ini siapa Iya. dan dari mana. Lalu kita tujuannya apa melakukan survei agar responden juga tahu survei ini untuk apa sih. Mereka Iya. dimintai data itu datanya untuk apa. Oke. Untuk selama survei ini kita harus menggunakan bahasa yang baku yang mudah dipahami untuk mereka respondennya. Seperti kata debitur itu kita diganti dengan peminjam. Oh, Seperti iya. itu agar mudah dipahami. Iya, betul sekali Mas. Lalu selama survei juga kita harus bersikap ramah dan sopan Iya. supaya responden pun juga nyaman dalam melakukan survei itu. Iya, betul sekali Mas Lucky. Saat survei baseline ini jangan lupa juga informasikan kalau kita ada rencana survei online di tahun berikutnya. Oke. Setelah itu semua kita akhiri dengan salam dan terima kasih tentunya, dan doakan juga pada debitur supaya usahanya lancar dan perekonomiannya terangkat juga. Oke, memang sangat baik sekali nih tips and trick untuk menghadapi berbagai responden ya Mas Lucky. Iya. Nah, untuk output akhir dari kegiatan monitoring dan evaluasi pembiayaan UMI seperti apa sih Pak? Ya. Jadi untuk output atas pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan penyaluran pembiayaan UMI ini, Iya. KPPN membuat suatu laporan analisis Mbak. Ya. Oke. Jadi setiap semester Iya. KPPN membuat yang namanya laporan analisis penyaluran UMI Mbak. Oke. Nah, apa saja isinya? Ya pertama itu analisis atas kecocokan data antara SIKP dengan data yang disampaikan dari penyalur. Iya. Nah, yang kedua analisis atas hasil survei perekonomian debitur Mbak. Oke. Survei atas baik secara baseline pada waktu awal mereka meminjam maupun survei online-nya pada Oke. waktu mereka berakhir peminjamannya. Iya. Itu kita tuangkan dalam laporan. Yang ketiga Mbak Lala terkait permasalahan yang dihadapi dalam kegiatan monitoring itu sendiri. Oke. Jadi tetap kita tuangkan apa-apa saja sih permasalahan yang kita hadapi selama survei. Iya, benar sekali Pak. Berarti itu output ya dari pelaksanaan Monef, yaitu KPPN menyampaikan laporan kepada Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Papua. Jadi Oke. laporan ini nantinya dari Kanwil sendiri akan melakukan kompilasi Mbak Lala Iya. dari seluruh KPPN di wilayah kerja dari Kanwil di Jenderal Perbendaharaan Provinsi Papua. Iya. Kompilasi kembali. Oke. Jadi laporan ini akan disampaikan kembali kepada Direktorat Sistem Manajemen Investasi. Oke, SMI ya, Pak. Betul. Jadi Oke. kompilasi ini akan sebagai laporan untuk pengambilan kebijakan penyidik khusus. Oke, berarti di tahun ini KPPN Nabire sudah membuat laporan di semester 1 ya, Pak. Sudah. Berarti untuk semester 2 lagi dalam proses nih, Pak. Ya, nanti untuk semester 2 nanti paling lambat tanggal 20 Januari tahun 2023 Mbak Lala. Oke, Pak. Iya, semoga nanti kedepannya laporannya bisa berjalan dengan baik ya, Pak. Oke, dan disampaikan ke Kanwil dengan tepat waktu pastinya. Amin. Oke. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih, Pak. Harapannya untuk pembiayaan UMI dari sisi masyarakat maupun dari sisi penyalur UMI. Mungkin dari sisi masyarakat bisa disampaikan, Pak. Ya, terima kasih Mbak Lala. Terkait harapan kami kepada masyarakat khususnya dalam wilayah kerja KPPN Nabire, mudah-mudahan pembiayaan UMI ini merupakan salah satu solusi Mbak Lala ya. Iya, betul sekali, kepada Pak. masyarakat, terutama pelaku-pelaku UMKM nih yang belum punya akses ke perbankan. Perbankan, nih, betul. bisa melakukan peminjaman dalam Pembiayaan UMI, betul sekali, Pak. sehingga bisa melakukan pengembangan usaha. Iya, betul, Pak. Jadi nantinya mereka bisa jika usahanya sudah berkembang, mereka bisa memiliki akses ke pelayanan perbankan. Iya, betul sekali, Pak. Dan tujuannya mungkin untuk meningkatkan kesejahteraan juga ya, Pak. Betul, Mbak Lala. Iya, betul sekali. Mungkin tambahan dari Mas Lucky, harapan untuk dari sisi penyalur nih, Mas. Dari sisi penyalur ini harapannya bahwa cukup diketahui ya bahwa bukan hanya Pegadaian saja sebagai lembaga penyalur UMI, tapi juga ada lembaga keuangan bukan bank lain seperti koperasi juga yang
ambil bagian juga dalam penyaluran UMI itu, Mbak. Iya, betul Mungkin, sekali Mas Luki. ya itu aja Mbak harapannya. Oke, terima kasih Pak Hendrik, terima kasih Mas Luki atas penyampaian harapan dalam pelaksanaan pembiayaan UMI ini. Nah, semoga dan juga tidak lupa kami sampaikan bahwa terima kasih telah memberikan sharing dan juga pengalamannya terkait dengan pembiayaan UMI pada Noken kali ini. Nah, semoga pelaksanaan Monef UMI yang dilakukan oleh KPPN dapat berjalan dengan lancar dan baik tentunya. Semoga juga masyarakat di wilayah kerja KPPN Nabire atau di wilayah Kabupaten Nabire bisa memanfaatkan pembiayaan dari pemerintah, yaitu salah satunya pembiayaan ultramikro. Oke Sobat Noken, KPPN Nabire bagaimana nih sharing ilmu dan pengalaman dari kedua narasumber kita? Asik kan tentunya dan sangat bermanfaat. Nah, KPPN Nabire punya episode-episode selanjutnya di Noken yang akan datang. Oke, jangan lupa selalu stay tune di YouTube KPPN Nabire. Sampai jumpa. Bye-bye. Bye-bye.